Hai semuanya, kembali lagi ke channel aku, Aprianti Azayaka Piu Piu. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang kenapa sering makan bisa kena sakit mah. Yap. Itu biasanya kalau kita bisa terkena sakit mah, itu makanannya yang salah. Jadi kita tuh mengkonsumsi makanan yang junk food, makanan yang berlemak seperti daging, daging sapi, daging kambing, semua jenis daging, kecuali daging ayam dan daging ikan. Daging ayam dan ikan itu bagus buat lambung ya. Bagus, maksudnya gini. Daging ayam dan daging ikan tuh kan teksturnya lembut, jadi itu lebih mudah dicerna oleh lambung. Sedangkan kalau daging sapi dan daging kambing itu butuh proses. Jadi lambung kita tuh harus bekerja secara cepat untuk memproses daging tersebut dan prosesnya itu lama. Nah, karena itulah orang yang sering makan terus bisa kena mah, makanannya yang salah. Seperti somai, pokoknya makanan yang bertepung-tepungan, makanan yang goreng-gorengan, itu yang menyebabkan kita kena mah. Bukan seberapa banyak kita mengkonsumsi makanan, kita yakin, aku nggak mungkin kena mah nih, aku kan makan terus setiap hari, masa sih aku bisa kena sakit mah. Nah, itu pikiran orang-orang. Makan apa aja, cemilan apa aja dimakan, entah cemilan itu bergizi atau enggak, kalian makan. Goreng-gorengan, terus junk food, pizza, burger, spaghetti, semuanya. Ikan yang di kalengan itu ya, itu kan junk food guys. Dalam artian itu yang difermentasikan kan, ikan kalengan, daging kalengan, itu bisa menyebabkan penyakit. Makanan yang difermentasi dalam kaleng itulah yang menyebabkan awal dari gejala penyakit. Bukan hanya penyakit mah saja, bahkan penyakit kronis sekalipun seperti kanker. Nah, teman-teman, kenapa kita harus memperhatikan makanan kita? Kita harus makan yang bergizi, yang penuh serat, karbohidrat, magnesium, kalsium. Itu karena untuk menjaga pemadatan gizi kita. Jadi mah itu nggak muncul kan? Bukan artian kita harus makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Enggak, itu salah. Jadi kita harus makan yang bergizi, seperti sayur, buah-buahan, lauk, tahu, tempe, ayam gitu. Itu makanan yang bergizi. Tetapi kalau kalian setiap hari mengkonsumsi makanan pedas seperti bakso pedas, terus makanan junk food, siomay, batagor, dimsum, pokoknya makanan-makanan yang terbuat dari tepung, itu yang menyebabkan mah mulai muncul. Maka dari itu kalian kurangi makanan yang seperti itu, makanan yang daging-dagingan. Sekarang nih kan lagi musim banget kayak barbecue ya, daging-daging. Kalau kalian suka daging asap, anak muda zaman sekarang tuh kan hobi banget makan daging. Ya, mungkin sekarang dia sehat, nggak tahu 5 tahun lagi dia sakit, ya kan? Karena daging itu bukan hanya penyakit mah saja, penyakit kolesterol, bahkan jantung koroner. Itulah anak muda zaman sekarang tuh hobi banget makan daging. Nggak boleh guys makan daging terlalu banyak, itu nggak boleh. Karena proses mencerna di lambungnya tuh lama. Jadi lambungnya tuh harus bekerja cepat terus. Hari ini makan daging, besok makan daging, besoknya makan daging. Kan kasihan lambungnya, kasihan lambung kita mencernanya, ya kan? Itulah lama-lama kita bisa kena mah, gastritis, GERD, dispepsia. Nah, itulah guys, itulah namanya penyakit pencernaan. Mungkin kalian tuh harus menjaga pola makan kalian. Tuh, kenapa orang makan terus bisa kena mah? Ya, makanannya tadi salah. Makanannya tadi tidak bergizi, tidak berserat tinggi, tidak mengandung magnesium, kalsium. Nah, makanya kalian kalau bisa kurangi ya.
gitu teman-teman. Dan kalian jangan lupa makan sayur tuh, makan sayur bayam, sayur kangkung, selada, ada tuh selada. Kalian makan sayur itu. Terus kalian juga bisa rebus kentang. Kita tuh sekarang lebih baik kita makan yang sederhana aja, yang penting kita sehat, daripada kita makan makanan yang enak-enak. Bakso enak, sate enak, daging enak, itu kan makanan enak. Tapi justru makanan enak itu yang membawa penyakit di kemudian hari. Jadi saran aku, kalian ubahlah pola makan kalian, ubah menjadi lebih baik lagi ke depannya, agar mahnya tuh nggak muncul di dalam tubuh kalian, guys. Itu aja sih. Satu lagi, kalian harus rutin minum air putihnya 8 gelas. Tapi minumnya tuh jangan kayak gluguk gluguk gluguk. Itu salah banget. Itu aturan minum yang salah. Minum putih itu seteguk demi seteguk, ya. Karena ingat guys, di sini ada otot esofagus, ya. Otot esofagus ini itu kan terbuka. Kalau kalian sakit GERD nih, apa sih namanya? Tutup ya, tutup panci lambungnya tuh kebuka. Lambung kan bentuknya kayak gini nih. Nih, kalau kayak gini. Terus kalau di sininya tuh terbuka, nah, tutup pancinya tuh kebuka, otomatis cairan asam lambungnya tuh ke kerongkongan. Itulah banyak banget penderita GERD, penderita mah kronis itu merasakan kayak dadanya tuh panas, terus kayak jantung berdebar, sesak napas, kayak ada yang ngeganjel gitu ya. Ya itu karena asam lambungnya naik. Jadi kalian tuh tidurnya tuh nggak boleh kayak terlentang ini, kayak gini nggak boleh terlentang. Kalau kalian di kasur itu tidur terlentang itu nggak boleh, harus di belakang kepala kalian tuh harus dikasih bantal agak lebih tinggi daripada perut kalian. Jadi kepala tuh lebih tinggi daripada perut itu. Agar apa? Agar asam lambungnya nggak naik ke kerongkongan gitu teman-teman. Jadi saran dari aku, sakit GERD ini nggak enak sejujurnya. Aku sendiri kayak beneran udah taubat gitu guys, karena udah duluan mengalami GERD anxiety. Apalagi kalau dia udah disertai dengan kecemasan, itu kita kayak orang gelagapan, takut mati, perasaan cemas yang berlebihan, jantung berdebar-debar, dan itu nggak enak. Jadi saran aku, kalau kalian nggak ingin terkena mah, walaupun kalian makan banyak bisa terkena mah, kalian ubah makanannya. Jangan lagi makan junk food, jangan lagi makan makanan yang berkolesterol, yang berlemak, makanan pedas, makanan yang bersifat tepung-tepungan seperti siomay, batagor. Kalian gak boleh lagi makanan itu ya. Agar kalian tuh sehat, kalian mengkonsumsi buah, sayur. Buah papaya bagus, buah melon bagus. Pepaya bagus banget malah untuk pencernaan, buah pir, pokoknya buah yang banyak airnya itu teman-teman. Jadi aku hanya men-share video ini agar kalian menjaga banget ya pola makan kalian, jenis-jenis makanan yang kalian makan, yang kalian konsumsi itu harus diperhatikan. Kalian lihat dulu, oh makanan ini bagus nggak ya untuk lambung saya. Nah, kalian teliti dulu makanan ini bagus nggak ya. Oh jangan nih, nanti asam lambung saya naik kalau makan ini. Ya jangan dimakan gitu. Jadi kalian tuh harus bisa mengatur diri kalian sendiri. Terus kalian harus, kalau emang udah terlanjur kena mah, tapi mahnya tuh masih mah ringan, belum terlalu parah kayak aku, karena kan aku tuh mah kronis juga, sampai divonis dokter tuh sakit GERD dan anxiety. Jujur aku dulu tuh sebelum sakit nggak kepikiran bisa sakit asam lambung ini, tapi aku melihat ke belakang,
aku melihat dulu diri aku tuh emang hobi makan pedas, gak pernah makan sayur. Ya wajar aja sih kalau aku sekarang bisa kena penyakit GERD dan anxiety. Karena dulu tuh berantakan banget pola hidup aku. Bisa dibilang kayak gitu, telat makan iya, gak pernah makan sayur iya, hobi makan pedas iya, jarang olahraga, komplit banget kan. Dan cocok banget. Terus penyakit itu tiba-tiba langsung ke badan aku. Dan jujur aja guys, yang gak enak itu sakit GERD itu ketika merasakan sesak napas. Sesak napas itu gak enak banget, apalagi kayak ngerasa dada kalian tuh panas, itu gak enak banget. Jadi saran aku, jagalah kesehatan kalian karena sehat itu mahal, tetapi sakit lebih mahal lagi. Belum lagi biaya ke dokter, belum lagi biaya endoskopi dan biaya yang lain-lain. Itu guys, karena lambung itu sangat berperan penting bagi pencernaan manusia. Jadi jagalah lambung kalian agar kalian sehat dan terhindar dari penyakit pencernaan. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, sekali lagi, GERD itu bisa sembuh total asalkan kalian ada niat. Terus kalian tuh jaga pola makan, jaga pola pikir kalian agar kalian tuh jangan stres, jangan tegang banget urat kalian tuh sampai muncul, ujung-ujungnya dada kalian juga ikut tegang, ya kan? Itulah asam lambungnya naik lagi. Jadi hindarilah yang bikin kalian tuh sedih ya, itu hindari. Kalian tuh cari hal-hal yang bikin kalian bahagia, carilah hal-hal yang bikin kalian ketawa gitu kan, seperti ngumpul bareng temen. Tapi di zaman pandemi ini kan nggak boleh tuh ngumpul bareng temen di tempat kafe, nggak boleh kan karena lagi covid ya. Jadi kalian mendep aja di rumah, nonton film yang lucu-lucu ya kan, buatlah hati kalian bahagia. Insya Allah kalau pikiran kalian positif, pikiran kalian bahagia, sering ketawa, dan jaga pola makan kalian, terus dibarengi dengan obat herbal seperti kunyit, insya Allah kalian pasti sembuh dari GERD ataupun sakit mah ya. Banyak banget guys yang aku pengen sampaikan, gak enak banget. Rasanya tuh gimana ya, campur aduk gitu kalau udah kena penyakit lambung itu ya. Karena kan aku juga takut ya, karena ada beberapa artis Indonesia tuh yang meninggal karena sakit asam lambung. Dari situ aku kayak mulai rada takut gitu, karena aku ada cemasnya juga tuh. Ada beberapa artis Indonesia yang terkena asam lambung, terus dianya mohon maaf ya meninggal gitu. Jadi semenjak dengar berita itu aku jadi rada takut gitu guys. Makanya jaga lambung kalian ya. Kita tuh kan apa ya, pokoknya sakit asam lambung ini ngabisin uang. Kita berobat ke sana ke sini, setiap bulan berobat, itu aku banget. Aku tuh gimana ya, kalau aku ngerasa sesak napas sedikit aku langsung ke dokter, kayak ketakutan gitu aku guys. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah ada perubahan sih, nggak separah dulu sih, udah ada perubahan. Jadi dulu kan sering banget tuh aku ngerasain kalau siang hari tuh dingin banget badan aku ya, tapi sekarang udah enggak, meriangnya udah enggak, masuk angin juga enggak lagi sih aku masuk angin. Kalau awal-awal kena sakit asam lambung itu aku masuk angin, dan itu sering banget dikerok sama mamaku. Karena aku sakit asam lambung itu kan, jadi aku kerok di punggung sini. Jadi itu bawaan lambungnya aja, asam lambungnya tuh terlalu tinggi dan dia mengenai saluran otot esofagus. Makanya itu kita tuh sering banget sesak napas. Jadi aku harap kalian juga bisa sembuh. Tetap berdoa dan tetap berusaha ya teman-teman. Jujur aja aku tuh sedih banget kalau misalkan ada orang yang sakit GERD juga sama kayak aku. Sedih karena apa? Karena aku sendiri yang ngerasain sakit GERD.
Tuh rasanya nggak enak, jujur. Rasanya kayak mau mati, kayak frustasi gitu. Minum obat ini nggak sembuh, minum obat itu nggak sembuh. Jadi obat yang mana yang sembuh ya? Kadang aku juga hampir putus asa. Tapi mamaku selalu kasih semangat. Kamu pasti sembuh deh dari penyakit ini. Asalkan kamu menjaga makanan kamu. Itu kata mamaku. Mamaku selalu memberi aku semangat agar aku bisa sembuh dari penyakit asam lambung, GERD, disertai dengan kecemasan. Ya, aku harap kalian juga sembuh. Dan semoga kita yang menderita GERD bisa segera sembuh ya dari penyakit ini. Jangan terlalu lama kena penyakit ini ya, karena bisa mengganggu aktivitas juga GERD ini ya. Kalau kita keluar dikit takut kambuh, takut sesak napas, perut kalian kembung. Jagalah pola makan kalian. Ya biarin aja teman kalian makan pedas, tapi kalian ingetin aja, kurangi makan pedas. Bukannya nggak boleh makan pedas sih, kan pedas itu kan yang membuat lambung kita luka, ya kan? Lambung luka, jadi lambungnya terus diobatin dulu lukanya itu, si luka lambungnya tuh. Jadi kalau udah lambung itu diobati lukanya, baru deh netralisir asam lambung tersebut. Sebenarnya asam lambung itu tuh bagus untuk mencerna makanan, guys. Cuma kalau terlalu berlebihan, asam lambungnya tuh di atas normal, itu bisa menyebabkan berbahaya. Bisa kena GERD tadi kan, asam lambungnya naik. Cuman setiap orang tuh punya asam lambung, tapi setiap orang tuh asam lambungnya tuh normal. Kalau orang penderita GERD, penderita mah kronis, asam lambungnya tuh naik terus ke atas, naik terus ke tenggorokan. Nah itulah yang menyebabkan kita tuh sesak napas, dada merasa panas, dan itu nggak enak guys, jujur aja. Sakit asam lambung tuh penyakit yang paling nggak enak di dunia ini, karena aku sendiri yang merasakannya. Oke? Itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga video aku bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Terima kasih banyak. Mohon dukungannya untuk subscribe channel aku, Aprianti Azayaka, agar aku lebih bersemangat lagi untuk mengupload videonya. Aku sebelumnya minta maaf banget sama kalian karena aku jarang upload video, karena lagi sibuk ngurusin tes. Aku mau ikut tes, jadi aku sampai lupa waktu buat ngupload video. Jadi aku minta maaf ya teman-teman. Oke, segitu dulu. Kalian subscribe channel aku, like, comment, share video aku ke sosial media kalian ya. Semoga, aku berdoa banget semoga kita semua sembuh dari penyakit asam lambung, GERD, dan anxiety. Oke, see you in my next video. Bye bye guys. Bye bye.